Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Begini Pak Ustadz, sebagai seorang muslim ya, kan kita disuruh juga berusaha untuk mencari rezeki gitu Pak Ustadz. Tapi kalau yang seperti saya, Bang J ini kan sudah pensiun ya Pak Ustadz ya. Gimana caranya supaya Allah itu bisa juga memberikan harta atau kekayaan kepada kami lah gitu. Apakah dengan membaca misalnya ayat-ayat tertentu atau apapun bacaan-bacaan yang disuruh membaca sekian kali, sekian sampai 1000 kali, itu bisa langsung harta itu datang seperti itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau kita mengenal dari asma Allah, dari asmaul husna, yaitu ya Razak, yang maha memberi rezeki, itu tetap kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Petunjuk-petunjuk itu tetap harus kita ketahui. Jadi Quran itu petunjuk ya, jadi ya petunjuk, ya rahmat, atau petunjuk itu pengetahuan, ilmu, kita belajar dari Quran, kemudian bisa menjadikan rahmat. Nah itu kalau sudah dikerjakan. Nah petunjuk itu tidak serta-merta kalau orang mau kaya terus membaca ayat ini sekian kali, enggak seperti itu gitu. Insya Allah tidak seperti itu maksudnya. Jadi kalau di dalam Quran Allah itu akan memberikan rizki mau dari yang tidak disangka-sangka, atau Allah itu akan memberikan rizki dari langit maupun dari bumi umpamanya. Itu dalam suatu negeri, ya itu memang diceritakan, tapi dengan catatan takwa. Dengan catatan takwa. Takwa ini kan berarti entah penduduk negeri atau seseorang secara personil itu kan dia harus takwa kepada Allah Ta'ala dulu. Nah takwa itu yang harus di breakdown, apa saja sih unsur takwa itu, kan begitu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang Islam, unsur takwa itu adalah sholat yang nomor 1 ya, kemudian iman kepada Allah Ta'ala itu harus jelas, kemudian ya baca Quran sebagai petunjuk, sebagai ilmu, kemudian juga memahami hadis, kemudian mengerjakan sunnah-sunnah Rasul seperti itu, berpuasa di bulan Ramadan seperti itu, dan itu harus kita kerjakan. Apa yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita agar unsur takwa itu mulai terpenuhi, termasuk berbuat baik. Berbuat baik itu kepada siapa? Kepada diri sendiri, mohon tidak berbuat zalim, menzalimi diri sendiri, tidak berbuat zalim kepada orang lain, itu kan juga berbuat baik namanya. Kemudian hormat kepada orang tua, berkata yang baik dengan orang tua, jangan suudzon dengan orang tua, seperti itulah ya. Itu korelasi apa namanya, hubungan antara rizki nanti yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala itu dengan ketakwaan. Ada aktivitas yang harus dikerjakan istilahnya, makanya dalam satu ayat Quran itu dalam surat Jum'ah umpamanya, setelah kita tunaikan sholat, kita disuruh oleh Allah Ta'ala bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Nah di sini yang harus kita ketahui, dijelaskan kita sholat dulu, berarti kita itu kan termasuk orang yang beriman, kemudian bertebaran di muka bumi, ikhtiar. Jadi bertebaran di muka bumi itu bukan traveling. Karena ada ada ya orang yang bilang, atau apa ya, dai yang bilang itu ke semua penjuru dunia itu dianggap traveling, ngarang aja ya. Enggak, itu sebenarnya bertebaran di muka bumi, sebenarnya dasarnya adalah untuk mencari rizki Allah. Ya rizki itu kan banyak ya, dari sisi mulai makan, dari mulai sisi harta, dari mulai sisi tempat tinggal, dari mulai mendapatkan jodoh, dari mulai diizinkan mempunyai anak, itu kan rizki semua. Jadi bagaimana Allah memberikan rizki pada kita, ya seperti itu. Jadi harus ada ikhtiarnya, kemudian senantiasa ingat kepada Allah. Ingat itu boleh dengan zikrullah, boleh dengan melafalkan
subhanallah umpamanya, atau kita memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, zikrullah itu kan kita ingat kepada Allah Ta'ala. Boleh dengan seperti itu. Nah, kemudian apalagi harus kita kerjakan? Sebenarnya banyak untuk memasukkan diri kita kepada unsur takwa, itu banyak sebenarnya. Jadi semua hal yang semua hal yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk kita kerjakan dengan niat lillahi ta'ala. Karena pada saat seseorang bekerja itu bisa aja bekerjanya niatnya bukan lillahi ta'ala. Jadi tidak serta-merta kalau seseorang itu sudah sholat, terus dia bekerja, berarti dengan sholat ini sudah lillahi ta'ala bekerja. Ini tidak bisa begitu ya? Tidak bisa. Kamu itu ibaratnya mau sholat subuh ke duhur aja kamu niatnya beda. Oke. Dari sholat subuh sekarang sama sholat subuh besok aja niat lagi. Kan nggak bisa seperti itu. Ustaz, ada perempuan datang nih, ibu-ibu nih, ke rumah saya, minta bantuannya untuk menasehati suaminya. Karena suaminya ini sejak di PHK, sekarang umurnya 50-an gitu ya, di PHK nggak bekerja lagi, malah kesannya katanya males. Apa aja yang dikerjakan tiap hari, saya tanya. Dia rajin sholatnya, terus kadang dari subuh sampai duha lah istilahnya, itu terus dia berzikir terus. Tapi dia kagak ikhtiar, maksudnya tuh nggak cari kerja kemana gitu kan. Yang penting dapat uang lah istilahnya kan untuk kehidupan keluarganya. Lanjutannya ya. Kalau gitu ya udah doain aja biar suaminya jadi suami soleh, karena istrinya ini nggak berani sama suaminya dan istrinya ini cinta sama suaminya. Jadi kan serba salah kan, keras salah, diam salah. Itu harusnya gimana nasihatinya Ustaz? Suami seperti itu Ustaz? Iya, sebenarnya dalam suatu riwayat kan ada itu, Rasulullah pernah bertanya bahwa seorang yang sering berdiam di masjid dengan zikir, kan gitu ya, kemudian tanyain siapa yang memberi makan si fulan, orang kampung. Ya langsung dikatakan bahwa orang kampung itu lebih mulia daripada dia. Selesai. Jadi harus diperhatikan bahwa yang seperti itu tuh harus diberi pemahaman kepada semua masyarakat Islam bahwa tidak seperti itu caranya. Harus ada ikhtiar. Bagaimana caranya ikhtiar? Kan seperti itu. Nah, kalau suaminya keras, nah sebenarnya kan Islam tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan keras hati, tidak mengajarkan emosi, marah dan sebagainya. Lah kenapa dia keras? Katanya ahli masjid namanya. Tetapi kok keras, emosional? Kan bukan ahli itu namanya. Ya hanya nongkrong di masjid kalau saya. Kalau istilahnya zaman dulu yang namanya ahli masjid itu berarti dia memang belajar beneran tentang agama Islam kan gitu ya. Kalau saat ini barangkali ya nongkrong aja lah kan gitu ya. Sehingga dia secara syariat belum lengkap. Kalau memang dia itu masih emosional, marah, ditegur baik-baik atau diajak diskusi dengan istrinya marah, itu belum seorang iman kepada Allah Ta'ala. Belum, walaupun dia sholat belum. Insya Allah seperti itu.